Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Nia adalah wanita cantik yang setiap hari berjualan gorengan di sebuah gang sempit. Meskipun parasnya menarik banyak perhatian, Nia tetap rendah hati dan fokus pada pekerjaannya. Setiap pagi, ia menyiapkan adonan gorengan dengan teliti, dan warung kecilnya selalu ramai pembeli, terutama karena gorengannya terkenal lezat. Benny, seorang tukang ojek, adalah salah satu pelanggan setia Nia. Setiap hari ia datang, bukan hanya untuk membeli, tapi juga karena terpesona oleh kecantikan dan keramahan Nia. Meski Benny sering berusaha mengobrol lebih lama dengan Nia, wanita itu tampak tak pernah menangkap isyarat perasaannya. Baginya, Benny hanyalah salah satu dari banyak pelanggan. Setiap hari, Benny datang ke warung Nia dengan alasan membeli gorengan, padahal hatinya selalu berdebar-debar hanya untuk bisa melihat senyuman Nia. Ia selalu berpura-pura sibuk memilih gorengan, padahal matanya sesekali melirik Nia, berharap gadis itu menangkap sinyal perasaannya. "Nia, gorengannya tambah enak ya," ujar Benny suatu sore sambil menyerahkan uang. "Terima kasih, Benny. Kamu mau beli lagi besok?" balas Nia dengan senyum khasnya. Tetapi senyum itu bagi Benny terasa biasa saja, bukan senyum yang istimewa. Benny hanya tersenyum tipis. Setiap kali datang, ia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Nia, mulai dari bercanda ringan hingga menawarkan bantuan. Namun, Nia selalu tampak tak peduli, hanya sibuk melayani pelanggan lain tanpa pernah memberi isyarat bahwa ia tertarik pada Benny. Semakin lama, Benny mulai menyadari bahwa usahanya seakan sia-sia. Meski Nia selalu ramah, ada jarak tak terlihat yang memisahkan mereka. Bagi Nia, Benny hanyalah pelanggan setia, tak lebih dari itu. Seiring berjalannya waktu, kesabaran Benny mulai habis. Setiap hari ia datang dengan harapan Nia akan menunjukkan sedikit perhatian lebih. Namun yang didapat hanya senyum ramah yang sama untuk semua pelanggan. Hal itu membuat Benny semakin frustrasi. Dalam hatinya, ia merasa sudah terlalu lama menunggu, dan obsesi yang dulunya berupa rasa kagum kini berubah menjadi sesuatu yang gelap. Suatu malam, Benny duduk di atas motornya di ujung gang, memandang ke arah warung Nia yang sedang bersiap-siap tutup. Ia menyaksikan Nia mengemasi sisa-sisa dagangan dan bersiap pulang. Di dalam pikirannya yang berkecamuk, muncul pikiran jahat. Jika dia tak bisa menyukaiku dengan cara biasa, mungkin aku harus membuatnya melihatku dengan cara lain. Benny mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Ia memutuskan untuk menculik Nia dan memaksanya untuk mendengarkan perasaannya. Ia merasa bahwa jika Nia terjebak dengannya, wanita itu tak punya pilihan selain menyadari betapa besar perasaannya. Pikiran ini semakin menguat dalam dirinya, menutupi rasa moral dan logika yang seharusnya menghentikannya. Esok malamnya, Benny kembali mengawasi Nia dari jauh. Saat warungnya mulai sepi dan Nia bersiap pulang, Benny mengikuti dari belakang, menunggu momen tepat untuk melancarkan aksinya. Jalanan sudah sepi, dan gang-gang di sekitar tempat itu pun mulai lengang. Detik-detik berlalu, hingga akhirnya Nia berjalan sendirian menuju rumahnya. Ketika Nia melewati sebuah gang gelap, Benny segera melaju dengan motornya dan berhenti di depan Nia. "Nia, aku harus bicara denganmu," ujarnya sambil berusaha menahan nada suaranya yang terdengar gugup. Namun, Nia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Ini sudah malam, aku harus pulang," jawab Nia dengan tenang, meski ia mulai merasa tidak nyaman. Tanpa banyak bicara lagi, Benny berusaha menarik tangan Nia, tapi Nia dengan cepat mundur dan berteriak. Jeritannya menggema di gang yang sepi, dan sebelum Benny bisa bereaksi lebih jauh, seorang pria tua yang tinggal di rumah sekitar keluar mendengar keributan itu. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia!" teriak pria itu. Panik, Benny melepaskan Nia dan bergegas kabur dengan motornya, takut tertangkap. Nia berdiri gemetar, merasa ketakutan sekaligus bingung. Pria tua itu segera menolong Nia dan mengantarnya pulang, sementara Benny melaju kencang, menyadari bahwa rencananya gagal total. Rasa bersalah dan malu mulai merayap dalam dirinya.
Ia tahu perbuatannya salah, tapi amarah dan obsesinya membuatnya buta. Nia mungkin tak akan pernah memaafkannya, dan yang tersisa kini hanya rasa penyesalan yang tak akan bisa diperbaiki. Setelah kejadian malam itu, Nia membutuhkan beberapa hari untuk pulih dari rasa trauma yang dialaminya. Meski demikian, ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ibunya yang sudah tua bergantung padanya, dan usaha gorengan yang ia jalankan adalah satu-satunya sumber penghasilan. Dengan tekad kuat, Nia memutuskan untuk kembali membuka warung gorengannya. Ia tidak ingin hidupnya dihantui oleh ketakutan dan peristiwa yang hampir merenggut kebebasannya. Ketika Nia kembali berjualan, para pelanggan yang mendengar tentang kejadian itu memberikan dukungan. Mereka menghargai keberanian Nia yang tidak menyerah. Setiap harinya, warung gorengan Nia tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Mungkin karena simpati orang-orang, atau mungkin juga karena mereka tahu betapa gigihnya Nia dalam menghadapi cobaan hidup. Sambil bekerja keras, Nia mulai menyisihkan uang dari hasil jualannya. Ia punya impian sederhana, membangun rumah yang lebih layak untuk ibunya. Rumah yang mereka tempati selama ini sudah tua dan reot, sering bocor ketika hujan. Nia ingin memberi ibunya tempat tinggal yang nyaman sebagai bentuk baktinya. Bulan demi bulan berlalu, hasil kerja keras Nia mulai terlihat. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk merenovasi rumah kecil mereka. Nia bekerja siang dan malam, dengan semangat yang tidak pernah surut. Baginya, setiap gorengan yang terjual adalah langkah kecil menuju mimpinya. Ketika akhirnya ia bisa memanggil tukang untuk membangun rumah sederhana untuk ibunya, air mata kebahagiaan tak bisa ditahannya. Rumah baru mereka tidak besar, tapi nyaman dan kokoh. Nia merasa bangga bisa memberikan sesuatu yang layak bagi ibunya. Mereka tidak lagi khawatir akan bocor saat hujan, dan ibunya bisa beristirahat dengan tenang di rumah yang bersih dan hangat. Bagi Nia, ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Melihat ibunya tersenyum bahagia di rumah baru mereka, Nia merasa semua perjuangan dan cobaan yang ia alami selama ini tidak sia-sia. Ia belajar bahwa hidup memang penuh dengan rintangan, tapi dengan ketekunan dan kerja keras, segalanya mungkin. Benny, di sisi lain, tidak pernah lagi muncul di hadapan Nia. Rasa malu dan penyesalan membuatnya menjauh, dan Nia memilih untuk melupakan masa lalu yang kelam itu. Kini, Nia tetap berjualan gorengan, dengan hati yang lebih lapang. Dia tidak hanya berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk merayakan kemenangan kecil yang ia raih melalui ketekunan dan kasih sayangnya kepada sang ibu.